Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas kitab selanjutnya yaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, amin. Masih pada pembahasan adabun naumi, adab-adab atau tata krama di saat hendak tidur, yang mana kemarin sudah kita bahas dari mulai adab-adabnya yaitu menghadap ke arah kiblat, kemudian kita tidur dengan posisi ke sisi kanan kita, miring ke sisi kanan, kemudian menuliskan wasiat juga. Di sebelum tidur kita tuliskan wasiat, dan tidurnya kita dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci, maka hendaklah kita mengambil air wudhu sebelum kita tidur, dan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, karena tidur sama mati itu saudaraan, ya. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Barangkali Allah Ta'ala cabut roh kita, cabut nyawa kita di saat kita tidur, dan kita sudah bersiap, kita dalam keadaan suci, dan kita juga memohon ampunan pada Allah. Kita banyak istighfar di situ. Dan jangan biasain tidur di atas kasur yang empuk. Tidur di atas matras aja, ya. Tidur di atas ubin, ya. Tidur di atas karpet, emang dia nggak mau tidur. Insyaallah di atas spring bed, kasur yang empuk dia nggak mau. Padahal ada nggak mau. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW tidurnya aja itu, kasurnya itu, alasnya itu adalah pelepah korma. Ya, buat apa ya? Biar kita kagak nyaman, nggak nyenyak tidur di situ, biar kebangun. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan, jangan banyak ngomong, kan gitu. Kalau tidur kita sehari 8 jam aja, hitung-hitungannya itu udah sepertiga hari 8 jam. Kalau umur kita 60 berarti kan sepertiganya 20 tahun kita isi buat tidur. 50 tahun berarti sepertiganya, 30 tahun berarti 10 tahun buat tidur. Itu sepertiga. Jangan banyak tidur. Kemudian dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi ulumi biddaraini wa qul inna naumika bismika rabbi wa ba'du janbi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Kata Imam Ghazali, wa qul inna naumika, dan ucapkanlah di saat ketika hendak tidurnya kamu. Apa yang kita ucap, apa yang kita baca? Bismika rabbi wa qatu jambi, dengan namamu Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, wa qatu, aku meletakkan jambi, akan sisiku, wa bismika, dan dengan namamu arba'u, aku mengangkatnya. Faghfirli zanbi, faghfirli, maka ampunilah diriku, zanbi, akan dosa-dosaku. Tetap doa yang kita baca pertama kali adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, kini azabaka, jagalah diriku, azabaka, akan azabmu, yauma tab'atsu ibadah, pada hari engkau membangkitkan akan hamba-hambamu. Allahumma ya Allah, bismika ahya wa amut, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Kalau yang sering kita bacaan bismika Allahumma ahya wa amut, atau ada bismika Allah ahya wa bismika amut, sama aja, sama. Di sini redaksinya Allahumma bismika ahya wa amut, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. A'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Allahumma ya Allah, min syarri kulli dzar, dari keburukan
kulli dzi syarrin, setiap yang memiliki keburukan. Kita minta penjagaan dari Allah, sampai di saat kita tidur pun kita minta jaga agar terhindar dari keburukan. Karena meleknya kita aja kita bisa digoda, meleknya aja kita masih terganggu sama kejahatan, sama keburukan, apalagi merem. Di keadaan terjaga kita bisa tergoda sama keburukan, apalagi di dalam keadaan tidak terjaga, di dalam keadaan kita tidak sadar. Di saat kita tidur, itu keburukan bisa saja datang kepada kita. Makanya kita minta biar dikasih perlindungan sama Allah. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari keburukan setiap yang ada di muka bumi, yang ada melata di muka bumi, baik itu hewan ataupun seluruh makhluk Allah. Kita minta penjagaan, kita minta perlindungan. Anta akhidun binasiyatiha, adapun engkau ya Allah akhidun binasiyatiha, yang memegang kendali itu. Allah yang memegang kendali adanya keburukan atau kebaikan yang sampai hampir kepada kita. Akhidun binasiyatiha, akhid itu yang mengambil, binasiyatiha itu dengan kendali, maksudnya adalah Allah yang memegang kendali segalanya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Tuhanku ala siratim mustaqim, di atas jalan yang tuh, itu doanya. Kemudian disambung, Allahumma antal awwal, ya Allah engkau yang maha awal. Falaisa qablaka syai'un, falaisa maka tidak ada qablaka sebelumnya kamu, sebelum engkau syai'un, yaitu sesuatu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, dan engkau adalah yang maha akhir. Falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelah engkau syai'un, sesuatu. Wa anta zahir, dan engkau yang maha zahir. Zahir itu nyata, nyata itu terlihat. Allah subhanahu wa ta'ala al-zahir, yang maha zahir. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atas engkau sesuatu. Wa antal batinu, dan engkau yang maha batin. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Nah, ini pujian. Itu ketika meminta pada Allah, memohon sesuatu pada Allah, itu utamakan kita sebelum minta, sebelum mohon sesuatu, kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, sampaikan pujian dan sanjungan pada Allah. Ini termasuk Allahumma antal awwal. Ini kita puji dulu, ya Allah engkau yang maha awal, ya Allah engkau yang maha akhir, ya Allah engkau yang maha zahir, engkau yang maha batin. Baru minta sesuatu. Kayak kita mau minta pertolongan sama orang, mau minjem duit sama orang, kan kita puji dulu, kita sehat banget deh. Oh masya Allah. Ya, kita puji dulu. Kita puji, kita enakin, kita sanjung. Kemarin ente punya urusan semuanya pada lancar ya, hebat, ente punya kekuatan supernatural, apa naturalnya? Ya pokoknya begitu dah. Kita puji dia. Pada ujungnya gitu. Ya. Ada kali gopek. Cepet-cepet aja kali ya. Yang banyak kan udah gocap dah kayak gitu. Membuat beliau doang nih. Tetap kita puji dulu. Nah kita juga minta pada Allah, masa kita nggak puji dulu Allah? Ya, puji, kita berikan sanjungan. Baru kita minta. Waqdi anni daina, ya Allah lunaskanlah anni untukku ad-daina, akan utangku. Tuh. Kita minta, udah tidur, selain minta ampun, minta lunasin utang. Karena utang yang bakal ditanya duluan. Ya. Dalam kubur yang ditanyain utang. Karena ini utang itu termasuk ikatan dengan apa namanya, hakul adami. Ya, hak orang lain ini. Kalau nggak kebayar namanya zolim. Makanya kita minta begitu. Ya Allah tunaikan, lunaskanlah akan utangku. Wa aghnini, dan cukupilah aku minal faqri, dari kemiskinan. Allahumma ya Allah anta khalaqta nafsi, engkau menciptakan nafsi akan diriku. Ya Allah engkau yang menciptakan diriku, wa anta tawaffaha, dan engkau yang mewafatkan diriku. Laka mahyaha wa mamatuha, milikmu. Ya, laka di sini milikmu. Bisa diartikan untuk, bagi, tapi di sini maksudnya adalah milikmu. Milikmu mahyaha, kehidupannya, wa mamatuha, dan kematiannya. Arti kematian diriku ini.
In amataha, jika engkau mematikannya, faghfirlah, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa diriku ini ya Allah ampuni. Kalau memang engkau berkehendak mematikan diriku, ampuni dosa-dosanya. Wa in ahyaitaha, dan jika engkau menghidupkannya, fahfadha, maka jagalah diriku. Bima tahfadhu bihi ibadaka sholihina, sebagaimana engkau menjaga akan hamba-hambamu yang soleh. Orang-orang soleh dijaga sama Allah, diberikan perlindungan sama Allah. Kenapa? Karena kesolehannya, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga dari segala macam bentuk keburukan. Nah, kita minta sama Allah agar kita diberikan penjagaan sebagaimana Allah menjaga mereka. Allah menjaga orang-orang yang soleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu al-afwa, akan ampunan, akan ampunan, wal afiyata, dan keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah, pada agama, dunia dan akhirat. Kita minta keselamatan dunia, kita minta keselamatan akhirat, kita minta keselamatan agama kita. Emang kita dilahirkan dalam keadaan agama Islam, tapi kita kan kagak tahu selamat apa kagak ntar di akhirnya, apakah kita masih Islam apa kagak. Minta keselamatan, minta juga ampunan. Al-afwa ini kan ampunan yang luar biasa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di dalam ketika kita mau tidur. Doanya. Ada lagi tambahannya, Allahumma aidni, ya Allah bangunkanlah aku. Belum tidur udah minta bangunin, belum tidur udah minta bangunin. Minta banguninnya biar apa? Allahumma aidni fi ahabbi saati ilaika, pada waktu yang mana engkau sukai, yang paling kau sukai. Saat-saat kapan tuh aku dibangunin? Ya Allah bangunkanlah aku di waktu yang paling kau sukai. Di waktu sholat kita biar bangun, di waktu malam tahajud biar kita bangun. Wastamilni bi ahabbil amali ilaika, dan gunakanlah aku ya Allah, diriku ini, untuk melakukan amal perbuatan yang paling engkau sukai. Sholat, ibadah, biar kita bangun ini, ya Allah biar saya bangun ini ingat sama sholat, biar ingat sama ibadah. Ya. Jangan bangun ingatnya sama yang lain. Wah, atuh nih jam 2, mana mau maling rumah dia. Nah itu kan namanya yang keinget kemaksiatan, takut kepagian. Iya, jangan mau gitu. Jam segitu dibangunin sama Allah, ingatnya biar ingat digunakan kita punya diri, punya badan ini untuk ibadah kepada Allah. Jangan melakukan hal-hal atau perbuatan yang malah Allah tidak ridho. Hatta tuqarribani ilaika zulfa, sehingga engkau mendekatkan aku kepadamu zulfa, sangat dekat. Wa tubaidani an sakhatika bu'da, dan engkau menjauhkan diriku an sakhatika, dari murkamu, bu'dan, sangat jauh. Ya Allah jauhin murka, ya Allah dekatin aku kepadamu ya Allah, biar dekat, saking dekatnya tuh zulfa. Ya, zulfa itu sangat dekat. Ya kalau udah dekat kan, as'aluka fatutiani, aku minta kepadamu maka engkau akan berikan padaku. Kalau udah dekat, wastaghfiruka, aku mohon ampun padamu, fataghfirli, dan maka engkau mengampuni aku. Wa ad'uka fatastajibali, dan aku berdoa kepadamu maka engkau akan mengijabah doa. Itu kalau udah dekat tuh. Ya. Kalau orang udah dekat ya sama orang lain gitu, sama seseorang, kita udah deket sama seseorang, maka kan kita minta apa aja dikasih gitu. Kadang nggak pakai minta juga dikasih, nggak pakai ngomong, cuman nampakin muka pelas gitu. Ya emang lagi susah banget dinampakin. Nah, itu kan ketahuan lagi butuh duit ya. Itu nggak pakai ngomong. Iya nggak pakai ngomong tuh. Sampai langsung nyampe kan. Itu nggak pakai ngomong. Ya, kan kita kalau sama orang yang dekat, kita lagi duduk bareng ini, sehat Pak RT? Iya sehat alhamdulillah. Kita usah aja dengkul kita. Kamu nggak punya duit tuh. Kita tahu Pak RT. Ya. Nah, bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala?
Kalau udah dekat kita minta dikasih. Kadang kadang hanya terbesit dalam pikiran, hanya ada dalam hati tapi nggak keluar dari lisan. Allah tahu, dikasih sama Allah. Nggak pakai sampai berbusa kita punya lisan keluar, kita mohon permintaan kita sama Allah. Deketin dulu Allah. Ya, jangan banyakin mintanya, deketin dulu Allah, deketin dulu Tuhan kita, baru kita apapun yang kita minta dikasih. Jalannya pun begitu. Tsumma kemudian ikra, bacalah olehmu ayat al-kursi, akan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Wa amana rasulu, dan amana rasul ila akhir surah sampai akhir surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Ya, amana rasul. Terus sampai akhir surat tuh, apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus sampai akhir wa'fana mana? Wa'fana wa'filana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sampai akhir surat. Ya, ayat kursi, amanah rasul, terus sampai akhir surat. Wal ikhlasi, dan surat al-ikhlas. Wal muawwidzatain, dan dua surat yang muawwidzatain, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Baca tuh, kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kalau kita baca sebelum tidur, biasain baca ayat kursi. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'aha, siapa orang yang membaca surat atau ayat kursi ini, idza akhadha madja'ahu, apabila dia mengambil tempat pembaringannya, tempat tidurnya, dia datang ke tempat tidur, dia baca ayat kursi ini, amanahullahu ala nafsihi, maka Allah akan memberikan keamanan atas dirinya, wajarihi, dan tetangganya, wajari-jarihi, dan tetangga dari tetangganya, wal abyati haulah, dan rumah-rumah di sekitarnya. Kita baca ayat kursi sebelum kita tidur, sebelum kita sampai ke tempat pembaringan kita, tempat tidur kita baca ayat kursi. Itu Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan atas diri kita, tetangga kita, tetangga dari tetangga kita, dan sekitaran rumah-rumah yang ada di sekeliling kita, itu Allah berikan keamanan pada malam hari itu. Ketika kita mau tidur, baca ayat atau kita baca lanjutin dengan amanah Rasul sampai akhir surat Al-Baqarah. Ada Rasulullah SAW, man qara'al ayataini, siapa orang yang membaca dua ayat akhir surat Al-Baqarah, min akhir surat Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, amanah Rasul sampai al-qaumil kafirin, fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, maka Allah akan memberikan atau menjaga. Ya, dua ayat tersebut, dua ayat Baqarah itu akan memberikan penjagaan terhadap dirinya, terhadap diri orang yang membaca dua ayat itu. Amanar Rasul bima unzila, terus sampai akhir. Ya, apa dijaganya itu? Dijaga di malam hari itu biar bangun malam, tahajud, dijaga dari segala keburukan, ya, baik ada maling, tuh rumah, segala macam dijaga. Kalau kita baca sebelum tidur. Lalu tadi juga baca surat Al-Ikhlas 3 kali dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu baca kita dengan tangan yang menengadah begini. Ya, di tangan kita, tangan kiri kita buka, ya, kita apa namanya ini? Bukan, tak dulu, kita baca dulu tuh Al-Ikhlas 3 kali itu sama Al-Falaq An-Nas tuh. Di mulut kita tuh kita baca begini tuh. Kita baca selesai, ditiup dah tuh. Ya, disembur, ditiup gitu tuh. Ya, ditiup, habis itu diusapkan kita punya wajah dan seluruh tubuh kita semampunya sekenanya dengan tangan kita yang tadi habis kita tiup dari bacaan kita. Kita bikin ulang itu 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas kita baca. Itu sama halnya dengan kita meruqyah diri kita sendiri.
ya, buat penjagaan diri kita. Ya insya Allah kita diberi penjagaan tuh kalau kita baca begitu. Cuman mimpinya kagak usah pakai ludah. Ya melepetan. Cukup begitu aja, bahasa sedikit juga nggak apa-apa, bahasa sedikit, jangan sama reak-reaknya keluar, jangan sampai ya di tangan di muka sembur gitu. Nah itu termasuk amalan gitu. Atau baca bismillah 21 kali. Ya, baca bismillah 21 kali, itu Allah akan berikan penjagaan, berikan keamanan ya rumah kita. Jaga kita dari setan, jaga dari kemalingan. Ya, itu amalan baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Wa surat Tabarak al-Mulk, dan kemudian baca juga surat Tabarak. Ya kemarin udah pernah kita bahas juga ya, surat Tabarak itu adalah surat al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Ya, menyelamatkan kita min adzabil khamr wa min adzabin nar, daripada azab kubur dan azab neraka. Kemarin ada ceritanya juga tuh ya, di mana kitab tafsir Ibnu Katsir sudah pernah kita bahas tuh. Yang mana pemuda itu dia hafal surat Tabarak, surat Al-Mulk. Kemudian surat Al-Mulk datang kepada Allah memohonkan ampunan, memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ya. Itu ada pernah masuk nggak lagi itu ceritain? Wah, lihat di YouTube dan baca surat Tabarak sebelum tidur. Berapa ayat Tabarak? 30 ayat. Surat wal yakhudka naumu, wal yakhudka, dan mengambil akan dirimu an-naumu, tidur. Maksudnya dan engkau tidur, dan engkau hendaklah tidur. Wa anta ala dzikrillahi, dan adapun engkau ala dzikrillahi sedang mengingat Allah. Kita tidur lagi zikir gitu. Biasain kita tidur, tapi sebelumnya kita baca yang tadi baca, karena itu sama halnya dengan kita tidur dan kita sedang mengingat Allah atau zikrullah. Wa ala taharati, dan dalam keadaan suci. Dan dalam keadaan suci kita berwudu sebelum tidur. Faman, maka siapa orang fa'ala yang melakukan zalika, akan yang demikian. Paman, maka siapa orang fa'ala yang melakukan zalika, akan yang demikian. Yang mana? Toharoh tuh. Ya, bersucinya dia, kemudian dia tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan itu. Dia wudu dulu sebelum tidur. Rija, diangkat, dimi'rajkan biruhihi, dengan ruhnya, ilal arsy, ke ars. Wa kutiba, dan dicatat musollian, sebagai orang yang sholat, ila an yastaiqira, sampai dia terbangun, sampai bangun tidur. Jadi dia wudu kemudian tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan telah berwudu, maka rohnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke ars. Ya. Bukan berarti diangkatnya itu dicabut, ya enggak. Ya tetap, karena masih ada ikatan tidur itu. Kalau nggak ada ikatan mah dipanggil kagak nyaut. Kalau orang tidur kan dipanggil nyaut. Ya, Andi, biar kata merem nyaut. Kalau dipanggil nama orang dia nggak nyaut, tidur aja terus. Nanti tidur yang dipanggil dia kagak nyaut. Kenapa dia bisa nyaut? Karena masih ada ikatan rohnya itu. Kalau dipanggil nggak nyaut, berarti kebluk tidurnya. Ya emang udah capek banget kali dia. Iya. Lari gerobak. Ya. Dah segitu aja dulu dah. Iya. Ya, tidur kita dalam keadaan suci, biar mimpi kita terjaga. Kalau kita tidur kagak bersuci, tidur kita dalam keadaan kotor apalagi. Ini sering kali mimpinya kacau, mimpinya kagak benar. Ya, mimpinya kagak benar. Ada sedikit ceritanya begini. Dialami oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah.
saat itu Abu Hurairah itu diberikan tugas oleh Nabi Muhammad, oleh Rasul, untuk menjaga harta zakat Ramadan. Ya, ada satu gudang, satu ruangan untuk menjaga nih. Abu Hurairah diberikan tugas di waktu malam. Saat dijaga sama Abu Hurairah, ada orang datang ngambil harta zakat itu, maling, ketangkep sama Abu Hurairah. Ketika ditangkap, ditahan, ntar bakal dilaporin kepada Rasulullah SAW. Tapi kata orang ini, aku punya hajat, aku banyak keperluan, sambil sedih begitu. Kalau aku ditangkap, aku punya keluarga, ini segala macam, keluarga aku sedang membutuhkan ini. Dengan muka melasnya, akhirnya sama Abu Hurairah dilepas. Paginya ditanya sama Rasulullah, kata Rasulullah begini, semalam ada tawanan, ente apain? Kata Abu Hurairah, dia bilang begini Rasul, dia bilang dia punya keperluan, dia ada hajat yang syadidah, ada hajat keperluan yang sangat, dia punya keluarga, anak ini segala macam yang membutuhkan. Ya, saya lepasin dah. Apa kata Rasul? Innahu kadzab. Dia bohong sama ente itu. Dia bohong sama ente, dia dusta sama ente. Ntar dia balik lagi. Malam ini dia balik lagi, kata Rasul. Ditungguin sama Abu Hurairah malamnya. Beneran balik lagi. Maling lagi tuh orang. Ditangkap sama Abu Hurairah, ditahan. Besok pagi saya laporin ente ke Rasulullah. Kata orang itu, ya jangan dilaporin dong, lepasin saya. Saya punya keperluan, saya punya hajat ini itu, anak bini saya belum pada makan. Saya janji dah kagak bakalan balik lagi. Itu kata orang itu. Kata Abu Hurairah, ya udah dah dilepasin sama Abu Hurairah. Ini yang kedua kalinya tuh. Dia melas, dia janji kagak bakal balik lagi, dilepasin sama Abu Hurairah. Ditahan besok paginya. Semalam ada yang ketangkep, ente apain lagi? Dijelasin sama Abu Hurairah. Akhirnya dilepas. Kata Rasulullah, dia dusta. Dia bohongin ente udah. Besok dia balik lagi, ntar malam dia balik lagi, kata Rasul begitu. Dia percaya sama Rasul, ditungguin sama dia, bakal balik lagi. Ternyata balik lagi ke orang, maling lagi, ngambil lagi tuh daripada harta zakat Ramadan yang dijaga sama Abu Hurairah. Diambil lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Ente bilang gak balik lagi, ini sekarang balik lagi. Ente udah bohong mulu sama ane. Beneran saya punya inian. Akhirnya kata Abu Hurairah, ntar besok saya laporin ente kepada Rasulullah. Kata orang itu, lepasin saya dah. Mau nggak saya ajarin yang bakalan bermanfaat buat ente, kalimat-kalimat bacaan buat ente. Saya kasih tahu, ini kalimat, ini bacaan buat kasih manfaat. Kata Abu Hurairah, apa nih? Kata orang itu, baca sebelum tidur. Tidak awai ta'ila firas. Kalau ente mau datangi tempat tidur ente, maka bacalah faqra ayat al-kursi. Baca ayat kursi, maka enggak akan ente dijaga daripada setan, jauh daripada godaan setan. Di saat engkau tidur, engkau jauh daripada godaan setan. Baca ayat kursi. Kata Abu Hurairah, oh itu bacaannya. Ya udah, dilepasin sama Abu Hurairah. Karena dia udah ngasih tahu tadi, dilepasin, tapi ntar dikasih amalan, dikasih bacaan. Paginya ditanya lagi sama Rasulullah, diapain tuh tadi malam tawanan, ketangkep maling? Dijelasin sama Abu Hurairah, terus dilepasin, tapi dikasih tahu tuh bacaan-bacaan gitu yang manfaat. Kata Rasulullah, iya, dia bener tuh sama bacaannya, dia bener tuh sama apa yang ente dikasih. Cuman tetep aja dia asalnya dusta, asalnya tombol. Kata Rasul, ente tahu nggak? Selama 3 hari 3 malam itu ya ente didatengin sama siapa ya? Kata Abu Hurairah, saya nggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dzaka syaitan, dia itu setan. Setan masih ngajarin tuh bacaan bahwa sebelum tidur kita baca ayat kursi. Ya, kita baca ayat kursi agar apa? Kita dijaga jauh daripada godaan syaitan. Dah, segitu aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.